Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Reski Amalia, NIM 2009065000016, Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan mengenai materi yang saya pahami. Yang pertama itu faktor-faktor penentu dalam pembangunan. Adapun beberapa faktor-faktor penentu dalam pembangunan. Yang pertama, mengurangi jumlah tabungan yang diciptakan anggota masyarakat. Yang kedua, penanaman modal lebih banyak di bidang pendidikan dan sarana sosial. Yang ketiga, pemerataan pendapatan agar tidak terjadi ketimpangan. Yang keempat, teknologi yang digunakan bisa mempercepat laju perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, memperbanyak produksi barang makanan. Yang keenam, terkait dengan ekspor impor. Adapun sumber pembiayaan dari faktor-faktor tersebut, yang pertama yaitu tabungan dalam negeri dan luar negeri. Yang kedua, tabungan masyarakat yang menjadi dana yang tersalurkan pada masyarakat. Yang ketiga, tabungan perusahaan, dan yang keempat, tabungan luar negeri. Selanjutnya itu indikator kemiskinan. Sebelum kita mengetahui apa saja indikator kemiskinan, lebih baiknya kita mengetahui apa itu kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi di mana individu atau kelompok tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan dasar ataupun kebutuhan dasar, baik dalam berpakaian, makanan, dan lain-lainnya. Adapun indikator kemiskinan, yang pertama kesehatan, kedua pendidikan, ketiga pekerjaan, keempat pangan, kelima air mineral, dan keenam perumahan. Selanjutnya itu peranan modal asing dalam pembangunan ekonomi. Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara. Pengaruh investasi asing yaitu menciptakan perubahan dan mendukung penerbitan teknologi dan memperluas pasar. Penanaman modal dalam negeri dibagi menjadi dua, yaitu dalam negeri swasta. Investasi yang dilakukan oleh seseorang badan usaha domestik. Dalam negeri pemerintah, yaitu penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah atau BUMN. Selanjutnya, peranan modal asing dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu adanya investasi. Investasi merupakan pengeluaran yang cukup besar dengan perubahan besar dalam investasi akan sangat mempengaruhi permintaan agregat yang berakibat pada output kesempatan kerja. Adapun manfaat investasi asing, yang pertama perluasan lapangan kerja, yang kedua proses alih teknologi, keterampilan yang bermanfaat, yang ketiga sebagai sumber tabungan dan devisa. Selanjutnya itu populasi. Populasi dapat berkaitan dengan demografi, bagaimana demografi untuk saat ini dan bagaimana demografi untuk masa yang akan datang. Bagaimana cara mengukur populasi? Ada beberapa cara untuk mengukur populasi. Yang pertama yaitu melihat terlebih dahulu apakah populasi itu baik atau buruk. Yang kedua, life ekspektasi atau harapan hidup, yang terdiri dari populasi membengkak atau keinginan untuk memiliki keturunan. Yang kedua itu demografi masyhur. Adapun sejarah populasi. Populasi dimulai dengan di mana manusia belum mengenal masa bercocok tanam, kemudian konsisten untuk menetap. Selanjutnya itu revolusi industri, yang mengakibatkan terjadinya perjajahan, perlombaan senjata, dan peperangan yang mengakibatkan anjloknya populasi. Kemudian yaitu Perang Dunia II, di mana dipengaruhi oleh permasalahan ekonomi
permasalahan politik atau keinginan untuk berkuasa. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.